Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggraini Mulia dengan NIM 12320200080 dari kelas 1C semester 1 jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pertanyaan pertama, di manakah letak keselarasan dan pertentangan antara hak asasi manusia dan agama? Oke, yang pertama itu keselarasan. Keselarasan antara hak asasi manusia atau HAM dan Islam mungkin diperhatikan dari beberapa perspektif. Sebagai agama universal, ajaran Islam mengandung prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan sebagai sebuah konsep ajaran, manusia adalah makhluk yang bebas yang memiliki tugas dan tanggung jawab. Oleh karena itu, ia memiliki hak dan kebebasan. Islam memberikan penghargaan yang sangat tinggi terhadap setiap individu dan kelompok dalam masyarakat, dan sangat melarang segala bentuk praktik keangkuhan dan memikirkan baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Yang kedua, pertentangan. Ada beberapa pertentangan antara hak asasi manusia dan Islam. Contohnya dalam kasus LGBT, yang di dalam Islam LGBT itu sangat-sangat diharamkan. Sedangkan menurut hak asasi manusia, LGBT itu diperbolehkan. Karena itu termasuk kebebasan individual. Islam dan hak asasi manusia atau HAM sebenarnya memiliki kesamaan dan keselarasan dalam hak-hak dasar manusia. Islam secara mengakui dengan tegasnya prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua umat manusia, seperti yang diakui dalam hak asasi manusia. Namun, terdapat pandangan yang menyatakan adanya pertentangan antara hak asasi manusia dan Islam, terutama dalam hal praktik Islam yang dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya benar, karena Islam sebenarnya mendukung hak asasi manusia dan aturan-aturan Islam tidak bermaksud untuk melanggar hak asasi manusia, tetapi justru memberikan pedoman. Oleh karena itu, dikemukakan mengenai harmonisasi antara praktik Islam dan hak asasi manusia masih terus berlangsung dan perlu terus didiskusikan. Pertanyaan kedua, apa hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif? Hubungan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Indonesia didasarkan pada prinsip trias politika atau pembagian kekuasaan. Secara umum, legislatif seperti DPR, DPD, dan DPRD bertanggung jawab dalam pembuatan undang-undang. Sedangkan eksekutif seperti presiden dan menteri melaksanakan undang-undang, dan yudikatif seperti Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi berwenang dalam bidang kehakiman. Masing-masing lembaga saling mempengaruhi dan bekerja sama dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Hal ini memungkinkan adanya koordinasi atau kerjasama antara cabang kekuasaan, sehingga pelaksanaan kekuasaan negara dapat berjalan dengan baik. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah pencegahan kekuasaan, konflik kepentingan, dan tirani kekuasaan. Pertanyaan ketiga, apakah konsep masyarakat madani sesuai dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW? Konsep masyarakat madani dan masyarakat Madinah memiliki beberapa perbedaan dalam definisi dan karakteristik. Namun, mereka memiliki tujuan yang serupa, yaitu membangun masyarakat yang seimbang, toleran, dan memiliki kemampuan dalam menjalankan kegiatan sosial dan ekonomi.
Konsep masyarakat madani atau civil society berdasarkan pada konsep masyarakat yang memiliki kemandirian, kewasdayaan, dan kesadaran hukum yang tinggi. Konsep masyarakat Madinah di sisi lain membangun masyarakat yang ideal menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat Madinah dikenal dengan istilah Al-Mujtama' Al-Madani dan didirikan oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi. Masyarakat Madinah memiliki ciri-ciri seperti kebebasan, keselamatan, dan kemandirian. Secara umum, konsep masyarakat madani dan masyarakat Madinah bertujuan untuk membangun masyarakat yang seimbang, toleran, dan memiliki kemampuan dalam menjalankan kegiatan sosial dan ekonomi. Meskipun terdapat perbedaan dalam definisi dan karakteristik, keduanya memiliki tujuan yang serupa dalam memajukan peradaban kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan keempat, bagaimana upaya efektif mitigasi radikalisme kepada para pemuda? Cara-cara mitigasi radikalisme terhadap para pemuda sebagai berikut. Yang pertama, melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang tepat dapat membantu para pemuda memahami nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan menghargai perbedaan. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan formal dan non-formal, seperti pelatihan kepemimpinan, seminar, dan lokakarya. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi dapat membantu mengurangi kemiskinan yang seringkali menjadi faktor pendorong radikalisme. Pemerintah dapat memberikan bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan akses pasar kepada para pemuda. Yang ketiga, media sosial. Media sosial dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan pesan-pesan moderat anti-radikalisme. Pemerintah dan masyarakat dapat memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi yang benar dan mengedukasi para pemuda tentang bahaya radikalisme. Yang keempat, keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam upaya mitigasi radikalisme. Masyarakat dapat membantu mengidentifikasi dan melaporkan tindakan-tindakan radikalisme yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Selain itu, masyarakat juga dapat membantu membangun lingkungan yang inklusif dan toleran. Yang kelima, kolaborasi antar lembaga. Kolaborasi antar lembaga seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil dapat membantu meningkatkan efektivitas upaya mitigasi radikalisme. Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui kerjasama pertukaran informasi dan koordinasi. Oke, mungkin cukup sekian video yang saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.